Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 Ekonomi Syariah dan Keuangan Internasional Paralel 2 Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Kali ini aku Fiona dan dua temanku Rahma dan Sabira akan membahas mengenai IIFM. Wah, kira-kira IIFM itu apa ya? Yuk simak videonya baik-baik. IIFM adalah singkatan dari International Islamic Finance Market, yang mana merupakan sebuah badan penetapan standar global dari industri jasa keuangan Islam yang berfokus pada standarisasi kontrak keuangan dan konfirmasi produk yang sesuai dengan syariah. Lebih jauh lagi, tujuan dibentuknya lembaga ini adalah mengembangkan standar keuangan, inovasi produk, dan pedoman standar syariah untuk industri jasa keuangan syariah. Nah, lalu selanjutnya, International Islamic Financial Market juga mempunyai Sharia Board yang dipimpin oleh Syekh Dr. Ahmed Rufai. Yang pertama adalah untuk meninjau semua materi, struktur, dokumen, memorandum terkait syariah, dan untuk memastikan bahwa persyaratannya sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Yang kedua, untuk memastikan bahwa perjanjian induk IIFM dan dokumen terkait sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Lalu yang ketiga, untuk memberikan bimbingan dan saran yang diperlukan kepada IIFM terkait hal-hal yang berkaitan dengan proyek dan inisiatifnya dengan memberikan pandangan syariah serta pendapat tentang masalah terkait. Lalu selanjutnya, Sharia Board juga berperan aktif pada tahap paling awal dalam proyek IIFM dari saat pengembangannya hingga peluncurannya. Sharia Board juga bekerja sama dengan Dewan Syariah lainnya jika diperlukan. Lalu, IIFM dapat meminta partisipasi scholar IIFM dalam pertemuan kelompok kerjanya, terutama melalui panggilan konferensi untuk komentar umum. Selanjutnya, Dewan Syariah juga harus diberikan semua bantuan dan sumber daya yang diperlukan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Sharia Board juga memiliki kewenangan untuk mencari informasi yang diperlukan dari Sekretariat IIFM agar dapat melaksanakan tugasnya secara efisien. Itu juga harus memiliki akses kerincian apapun yang masuk ke dalam pengembangan atau penataan dokumen IIFM. Sharia Board juga memiliki kewenangan untuk menolak atau mengubah setiap klausul dalam perjanjian induk dan dokumen terkait yang tidak sesuai dengan aturan dan prinsip syariah atau mengubahnya sesuai dengan ajaran syariah. Selanjutnya, akan membahas mengenai membership type dari IIFM. Yang pertama ada founder and permanent members, yaitu yang menandatangani agreement establishing the International Islamic Financial Market. Anggota pendiri ini adalah anggota tetap direksi IIFM yang selalu memiliki perwakilan di Dewan IIFM dan dapat diangkat ke Komite Eksekutif IIFM. Yang kedua ada full members. Anggota pendiri ini akan dipilih oleh Dewan Direksi untuk masa jabatannya 3 tahun di Dewan IIFM dan juga dapat diangkat menjadi Eksekutif Komite IIFM. Yang ketiga, members. Kategori keanggotaan ini berhak dipilih oleh Dewan Direksi untuk menjabat selama 2 tahun di Dewan IIFM. Selain itu dapat diangkat menjadi Eksekutif Komite IIFM. Yang keempat ada keanggotaan asosiasi. Anggota asosiasi ini tidak menduduki jabatan Dewan IIFM, tetapi dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan IIFM lainnya atas undangan. Dan yang terakhir ada observer member atau anggota pengamat, adalah lembaga keuangan dan semua lembaga keuangan lain yang tertarik pada jasa keuangan syariah. Anggota pengamat dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan IIFM atas undangan dan rapat umum tahunan, tapi tidak memiliki hak suara. Selanjutnya akan membahas publish standar dari IIFM. Yang pertama ada hedging standard. Fasilitas hedging ini tertuang dalam Master of Agreement yang ditandatangani masing-masing anggota IIFM. Standar nilai lindung syariah ini diterbitkan guna membantu lembaga keuangan syariah memitigasi risiko mata uang dan melindungi bank syariah dalam bertransaksi yang menggunakan kurs valuta asing. Publishing standard selanjutnya adalah Trade Finance Standard.
Standar ini diterbitkan pada 23 Januari 2019 oleh Pasar Keuangan Islam Internasional bekerja sama dengan Asosiasi Bankir untuk Keuangan dan Perdagangan guna pengaturan partisipasi terkait keuangan perdagangan Islam. Selanjutnya yaitu sukuk standar. Tujuan dari template dokumen standar sukuk adalah untuk memberikan industri satu set standar dokumen menangani klausul yang berulang, memerlukan transparansi dan kejelasan selama penyusunan prospektus sukuk dan dokumen penerbitan terkait. Sementara juga standarisasi definisi dan memperbarui persyaratan syariah. Nah, template sukuk standar ini terdiri dari dua template, yaitu Sukuk Al-Ijarah Documentation Templates dan juga IIFM Template Sukuk Al-Mudharabah Tier 1 Standard Documents. Lalu, selanjutnya Trade Finance Standard. Standar MPA diterbitkan pada 23 Januari 2019 oleh Pasar Keuangan Islam Internasional atau IIFM, bekerjasama dengan Asosiasi Bankir untuk Keuangan dan Perdagangan atau BAFT, untuk pengaturan partisipasi terkait keuangan perdagangan Islam. Standar yang diterbitkan adalah sebagai berikut. 1. Template Master Perjanjian Partisipasi yang tidak didanai untuk transaksi pembiayaan perdagangan atau yang disebut Perjanjian Partisipasi tanpa dana. Dan yang kedua, Perjanjian Partisipasi yang didanai Master Template untuk transaksi pembiayaan perdagangan atau yang disebut Perjanjian Partisipasi yang didanai. Publishing standard yang terakhir adalah IBOR Transaction. Tujuan utama syariah transisi IIFM IBOR ini adalah sebagai solusi pedoman yang sesuai untuk murabahah dan ijaroh untuk memudahkan dan mempermudah pelaksanaan tingkat bebas resiko baru dalam kepatuhan syariah. Nah, demikian pembahasan kita terkait IIFM. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memahami video kali ini. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.